Shalom anak-anak ibu semuanya. Selamat pagi, salam sehat, salam semangat. Kita bersyukur pagi hari ini kita kembali belajar pembelajaran kita agama Kristen dan Budi Pekerti. Anak-anak ibu, marilah kita bernyanyi bersama dengan sukacita. Kita naikkan pujian terlebih dahulu kepada Tuhan Yesus. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Turun di udara, Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan, rahmat Tuhan yang begitu luar biasa memberkati kami hingga hari ini. Kami bersyukur Tuhan dan kami memulai pelajaran kami. Biarlah Allah Roh Kudus menuntun kami dan memberikan kami hikmat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak ibu sekalian, hari ini kita akan belajar yaitu pembelajaran hidup berpengharapan. Nah, anak-anak ibu, ada 3 tujuan kita di dalam pembelajaran ini. Tetapi sebelumnya ibu akan mengabsen anak-anak ibu semuanya, ya. Nah, dengarkan namanya masing-masing, ibu akan panggil, ya. Jessica Siregar, Kesia, Laura, Margaret, Natalia, Putri Jessica Gultom. Adakah orangnya? Ya. Rinaldo Saskia Pasaribu, Sabria Naida Siagia, Sipra Stephen Nehe, Tia Uli Syahan. Oke, baik anak-anak ibu semuanya hadir hari ini ya. Coba ibu perhatikan semuanya, anak-anak ibu sudah rapi, sudah siap dalam pembelajaran kita hari ini. Nah, anak-anak ibu ada 3 tujuan kita. Nah, ibu akan menerangkan ada 3 tujuan kita mempelajari pembelajaran kita hari ini, yaitu hidup berpengharapan. Nah, yang pertama, anak-anak ibu mensyukuri, ya, mensyukuri makna hidup berpengharapan. Nah, yang kedua, anak-anak ibu sekalian, nah, kita mewujudkan hidup beriman dan berpengharapan. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah kita
memahami arti hidup beriman dan berpengharapan. Nah, anak-anak sekalian, nah, ibu akan menceritakan ada dua orang, ada dua tokoh ya di dalam buku paket kita. Yang pertama, kita perlu belajar mengenai hidup berpengharapan. Nah, yang pertama adalah anak ibu sekalian, ada seorang yang namanya Monica. Nah, di kota yang namanya Tagaste, yaitu di Afrika Utara sana, ada satu keluarga memiliki 3 orang anak. Nah, Monica ini memiliki suami yang namanya adalah Patrius. Nah, Monica ini adalah orang yang percaya sama Tuhan Yesus, orang Kristen yang taat kepada Tuhan Yesus. Tetapi suaminya adalah seorang pejabat tinggi yang tidak percaya sama Tuhan Yesus. Nah, anak ibu yang ibu kasihi, anaknya, yaitu anak yang pertama, anak sulungnya yang bernama Agustinus, meniru sifat atau karakter daripada ayahnya, sifat buruk daripada ayahnya. Dia suka sekali dengan yang namanya berpoya-poya. Dia suka sekali yang namanya suka menghabis-habiskan uang dan tidak mendengarkan nasihat daripada orang tuanya. Bahkan anaknya ini, Agustinus ini, anak-anak ibu, dia suka yang namanya pergaulan bebas. Nah, hati ibunya Monica begitu hancur karena memiliki anak seperti yang dalam cerita ini, yaitu Agustinus. Tetapi apa yang terjadi ketika ayahnya juga yang bernama tadi Patrius sakit, dan sebelum meninggal ayahnya ini, apa yang terjadi? Dia menerima Yesus sebagai juru selamat. Tetapi anaknya yang bernama Agustinus ini tetap nakal, tetap bandel. Apapun yang dikatakan oleh ibunya, dia tidak mendengarkan. Nah, suatu kali, walaupun ayahnya sudah tidak ada lagi, Patrius sudah meninggal, anaknya si Agustinus ini tetap melakukan yang namanya hal-hal yang tidak benar. Suatu kali anaknya Agustinus ini minta sama ibunya supaya dia pergi meninggalkan ibunya. Ibunya sangat hancur hati. Kenapa? Karena anak yang dia kasihi itu memberontak terhadap dia. Agustinus akhirnya meninggalkan dia. Agustinus pergi ke Italia, dan di Italia dia bertemu dengan seorang uskup yang bernama Ambrosius. Nah, ketika pada tanggal 24 April tahun 387, Ambrosius menerima Yesus sebagai juru selamat. Itu semua oleh karena doa-doa daripada ibunya Monica. 20 tahun. Bayangkan anak ibu, 20 tahun itu bukan waktu yang singkat buat anaknya si Agustinus ini bertobat. Tetapi hingga saat ini ketika dia umur 41 tahun, dia diangkat menjadi bapak gereja dan disegani dan dihormati. Semuanya itu oleh karena pengharapan ibunya Monica. Dan yang kedua yang perlu anak-anak ibu ketahui adalah cerita mengenai Simeon. Pada saat sejak Salomo wafat, sejak Salomo meninggal, kerajaan Israel terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah bangsa Israel tidak percaya lagi akan janji-janji Tuhan. Bangsa Israel murtad dan melakukan yang jahat. Tetapi ada sekelompok orang, bagian yang kedua, percaya sama Tuhan, tetap menantikan kedatangan Mesias. Nah, yang kedua ini, salah satunya adalah Simeon. Dia tetap setia mengikut Tuhan. Dia tetap berdoa mengikut Tuhan. Walaupun bangsa Israel sudah kacau pada saat itu. Nah, yang terjadi kepada Simeon, dia tetap berdoa dan berpengharapan. Dan satu ketika, dia mendengarkan Roh Kudus berbicara kepada hatinya. Mari pergi ke Yerusalem. Dan ketika dia pergi ke Yerusalem, ke bait suci, maka dia bertemu dengan yang namanya Yusuf.
dan juga Maria ketika itu membawa bayi Yesus. Karena seperti biasanya kalau anak-anak laki-laki yang lahir akan dibawa ke bait suci. Nah, dari kedua cerita ini, anak-anak ini, dari kedua cerita ini, kita bisa menyimpulkan bahwa pengharapan kita itu tidak mengecewakan. Dari Monica kita bisa mengerti arti pengharapan dan iman. Bahwasanya Monica memiliki iman yang teguh. Dia percaya walaupun dia tidak melihat, anaknya akhirnya berhasil. Dan Simeon juga, dia berhasil berjumpa dengan bayi Yesus. Dan ketika dia melihat bayi Yesus di bait suci, dia menggendongnya. Dan dia berkata pada saat itu, anak-anak ibu, di dalam ayat firman Tuhan katakannya, dia bersuka cita. Bahkan dia berkata, sekarang Tuhan biarlah hamba ini pergi dalam damai sejahtera. Itulah saking senangnya Simeon, harapannya terkabul. Nah, anak-anak ibu sekalian, dari cerita ini kita dapat menyimpulkan kesimpulan daripada pembelajaran kita, bahwa kita sebagai memiliki iman dan pengharapan, kita tidak akan pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Kita berpengharapan tetap kepada Tuhan, walaupun cobaan, walaupun apapun kamu alami di sekolah maupun di rumah, apapun yang kamu hadapi. Nah, mari percaya tetap sama Tuhan. Maka apa yang kamu inginkan akan diberikan oleh Tuhan. Oke anak-anak ibu, nah sekarang kita membuat kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Nah, kesimpulannya adalah pengharapan itu adalah bahwasanya pengharapan kita itu tidak akan pernah tidak terjadi ketika kita percaya sama Tuhan. Pengharapan itu adalah keyakinan bahwa pada saatnya akan terjadi sama kita. Apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan akan terjadi dalam hidup kita. Nah, ketika kita tidak punya harapan anak-anak ibu, maka kita akan mengalami yang namanya hancur hati, bahkan gampang putus asa, dan kita tidak setia. Dan ketika ada masalah, ketika kita tidak berpengharapan, maka masalah itu akan lebih besar rasa kita daripada Tuhan Yesus. Nah, anak-anak ibu sekalian, biarlah kita tetap bertekun, biarlah kita tetap mengikuti jejaknya Simeon. Bahkan Monica tadi dia tetap teguh, berpegang teguh pada janji-janji Tuhan, berpengharapan dan selalu membuahkan hasil yang baik. Ketika kamu berharap akan mencapai cita-cita kamu, anak ibu, pasti berhasil. Jangan menyerah. Waktunya pasti yang terbaik dikasih Tuhan. Nah, itu kesimpulan dan tugas kamu di rumah, anak-anak ibu, yaitu nyatakan pengharapanmu melalui tulisan. Kamu buat karangan, nyatakan pengharapanmu melalui tulisan. Kerjakan dengan baik. Sekian pembelajaran kita hari ini. Biarlah semuanya anak-anak ibu semuanya dalam keadaan semangat ya. Kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa Engkaulah Allah yang menjadi sumber pengharapan kami, sumber daripada sukacita kami di bumi ini. Terpuji termulialah Engkau Tuhan. Selesai saudara pelajaran kami, biarlah nama-Mu dipermuliakan, nama Tuhan senantiasa ditinggikan. Nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin.